Masih di Bio Hip Hop News pemirsa, yang namanya tahun baru itu udah pasti ada orang pada resolusi semuanya. Dan pasti deh yang paling banyak adalah resolusi kebugaran, menurunkan berat badan dan seterusnya kayak gitu-gitu. Yang udah jelas pemirsa, siapakah yang mengeruk keuntungan dan berkah, apalagi kalau bukan pusat-pusat kebugaran atau fitness center. Bener banget itu pemirsa. Oke, tapi sebelumnya ada liputan mengenai bedah. Udah plastik? Hah? Udah pasti hari ini nih, I know. Bedah plastik. Bukan dong, ini agak intelektual. Bedah buku. Ya bedah buku, ikutan saya pemirsa kalau gitu. Pemirsa masih ingat dong dengan novelis Ayat-Ayat Cinta 1. Ternyata novelisnya ini, yaitu Habibur Rahman El-Sharazini, datang ke Amerika. Itu latihannya lama tuh. Amin, gitu kan. Ayat-Ayat Cinta 2 sudah keluar pemirsa. Seperti apa bedah bukunya? Kita simak liputan yang satu ini. Senang ya, kalau kita bisa bertemu dengan jodoh yang diberikan Tuhan dari langit. Banyak penggemar novel maupun film Ayat-Ayat Cinta penasaran dengan kelanjutan kisah Fahri dan Aisyah. 10 tahun kemudian, Ayat-Ayat Cinta 2 pun dirilis. Jadi Ayat Cinta 2 ini saya luncurkan setelah 10 tahun karena begitu banyaknya permintaan dari masyarakat, dari pembaca Ayat-Ayat Cinta yang pertama terutama. Fahri di Inggris dan dia Big Boss. Novel kedua itu disambut antusias oleh diaspora Indonesia di Amerika yang mengikuti bedah bukunya di Imam Center, Maryland baru-baru ini. Selama di Amerika, ini adalah bedah yang keempat. Yang pertama itu bedah di Los Angeles, yang kedua itu di Muktamar IMSA di Baltimore, itu dibedah 2 kali. Kemudian sekarang di Imam Center di Washington. Terima kasih atas apresiasi masyarakat di sini kepada Ayat-Ayat Cinta yang kedua. Satu bukunya juga dilelang dan terjual seharga $200 untuk kas masjid. Ini suatu kesempatan yang sangat baik dengan bertemunya langsung dengan yang membuat buku dan juga mengedit ceritanya. Jadi kayaknya lebih terkesan gitu dengan hasil karyanya beliau. Lalu apakah Ayat-Ayat Cinta 2 juga akan difilmkan? Insya Allah sudah ada beberapa produser yang melirik-lirik untuk memfilmkan Ayat-Ayat Cinta. Mohon doanya. Yang jelas untuk sementara ini, Kang Abik sibuk mengikuti berbagai diskusi, membahas makna religi dan cinta dari Ayat-Ayat Cinta kedua. Aku ingin menjadi yang halal bagimu, yang kan kau kecup keningnya. Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka. Satu istri aja belum tentu merasa adil, apalagi 2, Ri. Ikhlas Aisyah, aku tidak ikhlas menerimamu lebih kaya dari aku. Jadi aku tidak tahu. Setiap pergantian tahun, pendaftaran anggota baru pusat kebugaran selalu membludak. Begitu juga peminat program-program latihan populer seperti High Intensity Interval Training alias HIIT. When you do the sandbell, you take out all of your stress from work, whoever drives you nuts, you slam that sandbell on top of his head. No, it's a really great workout. You get, you sweat a lot, so you burn a lot of calories. HIIT yang mengenalkan olahraga intensitas tinggi dengan rehat sejenak, termasuk jenis olahraga paling populer setahun terakhir. Selain itu ada juga yoga dan kegiatan fisik lain yang menggunakan berat badan sendiri untuk mencapai target kebugaran. Itulah temuan American College of Sports Medicine, lembaga riset kebugaran dan kesehatan ternama di Amerika. Menurut lembaga tersebut, tren teratas dalam kebugaran adalah penggunaan teknologi untuk membantu orang menepati resolusi tahun barunya. Salah satunya adalah penggunaan berbagai teknologi wearable, termasuk diantaranya jam tangan pintar atau smartwatch. Tren ini semakin menguat setelah peluncuran Apple Watch di awal 2015 yang mendongkrak penjualan teknologi pemantau kebugaran sejenis yang telah ada sebelumnya, termasuk Fitbit dan Jawbone. All of the technology that's coming out of what it takes to get fit, what it takes to get healthy, and the science is supporting all of that. So I look at all these trends and I smile because there's stuff that we've known, but we're applying it in such more technologically advanced ways. Industri kebugaran di Amerika diperkirakan bernilai setidaknya 300 triliun rupiah. Industri ini juga menciptakan bisnis bernilai ratusan triliun rupiah lagi dalam bentuk penjualan pakaian dan sepatu olahraga serta produk sejenis. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
tahun baru Cina aja deh kalau gitu olahraganya. Masih bulan depan kan, Februari kan? Ya nggak bisa, dan nunggu aja lebaran monyet. Ya nggak bisa. Masa juga gitu tuh ya tahun depan emang kalau tahun baru Cina. Tapi nggak apa-apa deh. Ya. Februari masih bisa ya. Asal jangan nunggu tahun baru Islam bulan Oktober nanti. Lama ya nunggunya. Oke pemirsa, demikian tadi liputan VOA Pop News kita edisi kali ini. Mudah-mudahan pemirsa enjoy semua. Sampai jumpa minggu depan dan Thanks for watching.